Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan praktikum SPSS ya untuk statistik mata kuliah statistik 2 yang menggunakan data primer ya. Oke. Saya sudah buka SPSS-nya. Kita di sini punya datanya masih dalam bentuk Excel. Kan saya buka dulu Excelnya. Oke, nya di mana ya? Baik, kita punya data namanya attitude ya. Di sini kita akan melihat apakah attitude dipengaruhi oleh beberapa variabel ya. Di sini attitude untuk berbelanja ya kebetulan. Attitude untuk menggunakan bukan berbelanja online, oke. Baik, di sini saya buka. Di sini jangan lupa pilih Excel, kemudian akan muncul filenya. Saya yang Excel kita buka. Baik, setelah dibuka akan muncul seperti ini. Jadi kita pilih karena di sini worksheetnya hanya satu. Kalau misalnya Anda punya beberapa Excel, beberapa sheet, maka pilih sheet yang sesuai. Ya, di sini saya hanya menggunakan satu sheet. Jadi di sini ada beberapa variabel. Kita cek variabelnya. Oke, sudah betul variabel dan indikator. Kemudian di sini ada 158 data. Oke, sudah betul. Kita oke. Ya, di sini kita punya beberapa indikator dari hasil dari hasil collecting data primer menggunakan kuesioner. Di sini ada PU, saya beri kode saja. PU di sini adalah perceive of usefulness, bisa kita tulis perceive of usefulness 1 ya. Kemudian saya akan ngopi lagi. Tinggal diganti nomornya 2, 3, 4. Begitu pula yang sini enjoyment, ease of use. Dulu. Kemudian ada enjoyment, kenyamanan berbelanja. Ya, di sini kita sudah punya, ini kalau disorot keluar ya namanya. Nah, seperti ini.
nama variabel, nama indikatornya PU1, saya beri label perceive of usefulness ya. Baik, ini kuesioner. Pertama yang akan saya lakukan di sini, saya akan melakukan analisis kualitas data, uji kualitas data ya. Uji kualitas data pertama yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan uji reliabilitas ya, atau keandalan data. Kita pilih skill, kemudian reliability analysis. Saya akan masukkan di sini semua variabel terkait, semua indikator terkait ya. Saya masukkan perceive of usefulness 1 sampai 4. Di sini saya berikan label perceive of usefulness. Ya. Kemudian untuk statistik kita pilih di sini, saya hanya akan pilih scale of item if deleted dan correlation. Lalu continue dan oke. Ya. Di sini kita bisa melihat nilai Cronbach alpha atau dari hasil uji analis reliabilitas. Nilai Cronbach alfanya adalah sebesar yang standardized 0,916. Kita pakai yang standardized ya. 91,6% atau 0,916. Ini sudah sangat bagus ya, artinya sebisa mungkin nilai Cronbach alpha itu di atas 0,7, tapi di atas 0,6 masih bisa ditolerir. Kemudian untuk korelasi antar indikator ini juga cukup bagus, bukan cukup bagus lagi, sangat bagus ya, karena di atas 0,4 ya, di atas 0,4, bahkan ini di atas 0,6. Nah, sekarang yang kita lihat lagi adalah ini Cronbach alpha if item is deleted. Kalau Anda punya indikator dalam jumlah banyak, kita bisa mengurangi indikator itu, atau misalnya skornya kok rendah ya. Anda ingin meningkatkan skornya, meningkatkan skor Cronbach alpha atau reliabilitas keandalan dari data Anda. Ini Anda bisa gunakan cara dengan mendrop salah satu indikator yang tidak digunakan. Di sini kebetulan ada Cronbach alfanya sudah 91,6, artinya sudah cukup bagus. Kalau ini yang perceive of usefulness indikator yang pertama ini saya drop, maka nilai Cronbach alfanya itu akan meningkat menjadi 0,927. Tapi untuk kasus ini tidak saya drop karena sudah cukup bagus ya. Tapi kalau misalnya mau di drop pun tidak masalah. Ya, tidak kita gunakan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke data tadi ya. Ya. Ini tadi yang perceive of usefulness. Sekarang kita akan coba yang ease of use. Analyze, skill, reliability analysis. Saya keluarkan, saya akan pilih ini. Ya. Saya berikan nama ease of use. Oke, karena yang lainnya masih sama ya, scale of item is related dan correlation. Continue, oke. Ya, kita bisa lihat di sini untuk yang ease of use, Cronbach alfanya adalah 0,929 ya. Korelasinya juga cukup bagus. Kemudian skor Cronbach alpha if item is deleted-nya juga sudah bagus, ini sudah optimal ya, 0,929, tidak bisa kita maksimalkan lagi karena itu sudah yang terbaik. Kalau di sini skor di sini ada yang lebih tinggi, maka kita bisa menghapus salah satu indikator apabila kita ingin meningkatkan nilai reliabilitasnya. Baik, sekarang kita lanjutkan variabel yang berikutnya, yang ketiga, yaitu di sini kita pilih yang enjoyment. Kita masukkan enjoyment. Lain-lainnya sama ya. Oke. Ya,
Di sini enjoyment nilai Cronbach alfanya 0,927. Inter item correlation metricnya juga cukup bagus di atas 0,3 dan di atas 0,4. Untuk Cronbach alpha if item deletednya masih bisa dimaksimalkan menjadi 0,928, tapi saya tidak akan menghapus karena ini sudah sangat bagus ya. Berikutnya yang terakhir yaitu variabel attitude. Ya, ini variabel dependent dalam contoh penelitian ini ya. Oke, hanya 3 indikator. Di sini akan saya ganti attitude. Oke. Ya. Sini nilai Cronbach alfanya 0,953. Correlation metricnya juga cukup bagus. Di sini 953 sudah maksimal. Oke, ini untuk uji reliabilitas. Sekarang kita akan masuk ke uji validitas ya, uji validitas. Pertama yang akan kita lakukan, kita akan menjumlahkan semua indikator dari masing-masing variabel. Ya, jadi PU ini nanti indikator dari perceive of usefulness saya jadikan 1, dijumlah, kemudian ease of use dijumlahkan, enjoyment dijumlahkan, dan attitude dijumlahkan. Caranya, Anda klik transform, compute, saya akan memberikan nama all PU ya. Oke. Kemudian di sini saya akan memilih yaitu sum. Anda pilih di sini yang sum. Ya, sini tinggal di scroll saja. Ini yang all ya. Kita pilih yang sum. Ini sum, setelah itu dinaikkan. Ini saya masukkan perceive of usefulness, bisa di double klik, bisa di ini disorot, kemudian dipindahkan ke sini. Setelah satu indikator, kita gunakan koma ya. Koma lagi, sorot, pindahkan. Nah, nanti akan muncul variabel baru namanya all PU yang merupakan penjumlahan dari PU1, PU2, PU3, PU4. Klik OK. Ya, di sini tidak ada outputnya hanya compute all PU sama dengan sum dari PU1, PU2, PU3, PU4. Kita lihat benar nggak ada variabel baru, dan ternyata betul di sini ada variabel baru all PU. Berikutnya saya akan transform, saya reset dulu. Sekarang all EOU. All EOU. Saya akan ketikkan, bisa diketik manual kalau cuma sum saja. Double klik koma, double klik koma, double klik koma, double klik koma, dalam kurung. Ya, kurung tutup. Oke. Ya. Baik, di sini muncul keterangan compute all EOU sum dari EU1 sampai dengan EU4. Kita lihat apakah ada variabel baru. Ya. Berikutnya variabel enjoyment. O N C. Sum kurung buka enjoyment 1, enjoyment 2, ini saya double klik ya. Ya, sampai dengan 4 kurung tutup. Oke. Nah, di sini muncul, kita cek lagi. Oke, all enjoyment ada. Setelah itu kita masuk lagi, kita reset all attitude. All attitude.
double klik, koma, double klik, koma, double klik, kurung tutup. Karena hanya 3 indikator. Oke. Ya, sudah muncul ya. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul penjumlahan dari semua indikator dari masing-masing variabel. Nah, sekarang saya akan lanjutkan masih tahapan dari prosedur analisis, prosedur uji validitas, ya, yang merupakan bagian dari uji kualitas data. Baik, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita akan menggunakan yang Pearson correlation ya. Perceive of usefulness kita masukkan ya, jadi semua variabel semua indikatornya kita masukkan plus ditambah variabel yang baru yang tadi kita buat ya. Oke, ini saja. Setelah itu Anda klik OK. Mana yang kita lihat? Yang kita lihat adalah yang di baris ini, di kolom ini all PU, atau yang di baris paling bawah ini sama. Nah, kalau misalnya Anda punya indikator banyak banget, ya, bacanya kan nggak enak. Kita bisa mengubah tampilannya, yaitu dengan cara ini di double klik, kita pivoting, ya. Ya, setelah di double klik, maka akan muncul di sini menu pivot. Kita aktifkan pivoting trace-nya. Saya akan masukkan di sini variabelnya. Ya. Kemudian saya tutup. Ini akan saya pilih hanya yang all PU. Nah, maka di sini hanya muncul tampilan untuk korelasi semua indikator dengan all PU saja. Ya. Ini saya, kalau kita klik di semua area kecuali yang di sini ya, dia akan kembali ke tampilan normal. Jadi di sini pivotingnya sudah hilang. Baik, kita lihat di sini angkanya ternyata 833, 904, 916, 924. Artinya validitasnya cukup tinggi ya. Dan semuanya signifikan. Signifikansinya 0,000 semua. Jadi bintangnya 2, artinya korelasinya signifikan di level 0,01 dua arah ya, two tail. Ini kalau misalnya tampilannya mau dibikin lebih manis lagi, lebih saya cuma pengen lihat Pearson correlation-nya aja atau statistiknya aja, ini bisa saya tambahkan di sini ya. Nah, ini jadi lebih simpel lagi. Jadi kalau misalnya nanti Anda copy masukkan ke Word, tampilannya akan sangat simpel. Berarti signifikansinya saja, Pearson correlation-nya saja. Saya akan gunakan Pearson correlation karena di sini sudah otomatis muncul korelasinya, signifikansinya ya. Baik, ini yang PU. Sekarang kita akan lakukan uji validitas untuk yang EOU. Correlate, bivariate. Saya reset ya. Sekarang EOU, is of use. Saya masukkan. Kemudian is of use. Yang semua saya masukkan. Oke. Nah, ini tampilannya akan langsung saya ubah. Saya akan langsung pivoting. Saya letakkan ke sini, maka tampilannya berubah seperti ini. Saya letakkan ke sini. Ya, semakin simple. Nah, seperti ini kita bisa melihat ini masih yang is of use ya. Saya akan gunakan yang all EOU. Ya. All EOU, Pearson correlation-nya signifikan di level 0,01. Artinya semua indikator yang digunakan dalam variabel ini untuk menjelaskan EOU itu sudah valid semua. Oke. Next, bivariate. Saya reset dulu. Sekarang yang enjoyment. Baik. Oke.
Enjoyment, saya langsung ubah, saya langsung pivoting trace. Saya masukkan variabel di sini, saya layer, saya layer di sini, statistiknya juga saya layer di sini, saya close, saya akan pilih yang all enjoyment, ya, semuanya masih di atas 0,6 ya, artinya validitasnya cukup tinggi. Jadi semua indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel enjoyment valid. Next, correlate, bivariate. Setelah enjoyment, baru attitude. Attitude, all attitude ya. Ya, hasilnya seperti ini. Langsung saya pivoting. Ini saya pilih yang all attitude. Ya, skornya cukup tinggi, bukan cukup lagi ya, sangat tinggi. Jadi untuk uji kualitas data sudah bagus, validitas, reliabilitas lolos. Sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik saya akan langsung aja regresi ya. Kita masukkan linear ya. Maka yang akan saya masukkan hanya yang di sini, yang paling bawah. Dependennya adalah attitude ya, sikap untuk berbelanja. Kemudian belanja online ya. Di sini perceive of usefulness, is of use, dan enjoyment. Statistiknya di sini saya akan pilih yang collinearity diagnostic ya. Untuk yang lain-lainnya tidak saya gunakan. Untuk plots-nya saya akan menggunakan S-receipt dan set predicted, histogram dan normal probability plot. Kemudian saya akan menyimpan unstandardized residual untuk pengolahan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Continue. Itu oke. Ini hasil regresinya, tapi saya masih harus ngecek apakah dia lolos uji validitas, lolos uji asumsi klasik atau tidak. Baik, untuk uji asumsi klasik yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan uji normalitas. Saya sudah punya tadi, kita menyimpan unstandardized residual ya. Di sini muncul variabel baru namanya unstandardized residual atau res1. Saya akan langsung lakukan uji normalitas dengan menggunakan non-parametric test, yaitu menggunakan one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Ya. Saya masukkan unstandardized residual, distribusi normal, kemudian exact. Saya akan masukkan tidak hanya, kalau asymptotic only, nanti otomatis keluar ya asymptotic. Tapi kalau di sini saya akan menambahkan yang Monte Carlo. Continue. Oke. Baik, dari hasil di sini uji normalitas lolos ya. Asymptotic signifikannya memang kurang normal ya, di bawah 0,05. Tapi kalau kita melihat, kita pakai Monte Carlo masih bisa ditolerir, yaitu di atas 0,05 ya, artinya cukup normal ya. Yang bagus lagi kalau misalnya di sini bisa di atas 0,05 sama seperti di bawahnya. Jadi untuk ini saja sudah cukup, kita bisa menggunakan Monte Carlo significance. Uji normalitas sudah, sekarang kita masuk ke uji heteroskedastisitas, uji asumsi klasik yang kedua. Saya akan mengubah unstandardized residual tadi menjadi nilai absolut. Res 1.
Nah, di sini saya ketikkan, bisa diketik manual, bisa kalau misalnya Anda mau pakai yang ada di sini, kita pilih yang ABS. Ya. Kemudian apa yang akan diabsolutkan? Yang unstandardized residual. Jadi absolut ini mengubah nilai-nilai yang negatif menjadi positif. Jadi semuanya nilainya mutlak positif. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Maka akan muncul variabel baru, ya, namanya absolute residual. Ya, ini kan yang tadinya min jadi positif semua. Kalau angkanya sama, Anda ngecek angkanya di sini ya, yang di atas ini. Ya, ini hasilnya sama ya, yang min-min jadi plus. Nah, untuk yang uji heterokedastisitas, kita bisa melakukan regresi. Kita akan menggunakan namanya uji Glaser. Ya, akan saya reset dulu. Uji Glaser di sini kita masukkan absolute residual ke sebagai variabel dependent. Kemudian independennya kita masukkan semua variabel independent, ya, PU, EOU, ENJ. ATT-nya nggak usah karena ATT kan dependent. Kita masukkan langsung saja, nggak usah di UT-UT ininya, langsung oke. Kita lihat di sini. Ya, ternyata ada satu yang apa namanya tidak tidak lolos ya. Ada satu variabel yang nggak lolos. Sekarang akan saya treatment. Saya akan melakukan treatment. Salah satu cara untuk mentreatment hasil uji heterokedastisitas yang tidak lolos bisa dengan cara ini. Oke. Treatmentnya salah satunya adalah dengan kita bisa pakai uji lainnya dulu. Oke, kita akan coba uji pak. Uji pak yaitu dengan menggunakan len UI2 atau logaritma dari kuadrat residual. Sekarang kita coba, kita melakukan transform, compute, kita reset dulu. Nilai residualnya kita U kuadrat 1. Kuadrat 1. Ya. Kuadrat ini ya. Ini sebetulnya bisa langsung aja dikalikan bintang ya. Ya. Oh ya, kita butuhkan len. Nah, di sini saya akan pilih len, dilenkan. Jadi saya ulangi, len U kuadrat unstandardized-nya dikuadratkan. Ini karena saya di unstandardized 1, saya kasih kode 1. Untuk menghitungnya kita gunakan len residual 1 kalikan residual 1, artinya residual 1 kuadrat ya. Lalu kita oke. Ini namanya uji pak. Karena tadi uji Glaser nggak lolos, kita coba uji pak ya. Oke. Ya, harusnya muncul variabel baru di sini. Oke. Pak. Nah, seperti ini ya. Sekarang sama persis seperti yang tadi, bedanya kalau yang tadi kan ini absolute residualnya ya. Sekarang kita keluarkan absolute residual, kita gunakan yang len U kuadrat. Kita pakai uji pak ya. Oke. Baik, kita lihat. Oke, aman di sini. Sudah lolos uji pak. Artinya tidak ada masalah dengan heteroskedastisitas. Jadi untuk tahapan yang kedua,
uji normalitas sudah, uji heteroskedastisitas sudah. Sekarang kita kembali ke awal. Di sini ada yang di koefisien, itu ada uji namanya multikolinearitas. Kita tinggal cek saja, di sini ada collinearity statistik, nilai toleransinya harus di atas 0,1, PIF-nya di bawah 10. Jadi ini sudah lolos. Ya. Ini saja cukup. Jadi kita bisa lihat uji normalitas di sini sudah lolos. Kemudian uji yang heteroskedastisitas pakai Glaser tidak lolos, tapi pakai uji PAK lolos ya. Uji validitas, reliabilitas di awal sudah kita olah. Ya. Sekarang tinggal menarasikan. Bagaimana menarasikan? Ini regresinya ya. Kita lihat di sini variabel dependennya adalah all attitude dengan variabel prediktor atau independennya adalah enjoyment, PU, dan EOU. Ya, adjusted R square-nya 0,676. Ya, ini adalah nilai koefisien determinasi. Jadi sebesar 67,6% variabel independen yang ada di sini, enjoyment, PU, dan EOU ini memiliki kekuatan untuk menjelaskan variabel attitude sebesar 67,6%. Sisanya yang berarti berapa? 100 dikurangi 67,6 ya. Sisanya yang 30 sekian persen itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kemudian di sini ada untuk uji F. Uji F di sini kita bisa cek dari signifikansi, berarti artinya bagaimana signifikansinya di atas di bawah 0,05. Artinya variabel enjoyment, perceive of use dan perceive of usefulness dan ease of use ini secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap attitude, atau bisa dikatakan modelnya fit ya, bisa digunakan untuk memprediksi attitude. Berikutnya adalah ini regresi linear bergandanya. Jadi yang kita gunakan yang mana? Kalau data primer kita menggunakan yang standardized koefisien beta. Jadi yang kita pakai yang ini, kita nggak pakai konstanta. Ya, kita nggak pakai konstanta. Kalau kita lihat di sini semuanya signifikan nilainya, arahnya positif semua. Jadi cara membacanya bagaimana? Semakin tinggi, kalau ini positif berarti semakin tinggi perceive of usefulness, maka attitude-nya juga semakin tinggi. Ya, semakin rendah perceive of usefulness, attitude-nya juga semakin rendah. Begitu pula yang lain. Ease of use, kemudahan menggunakan sarana belanja online, semakin tinggi kemudahan penggunaannya, maka attitude untuk perilaku berbelanja online-nya juga semakin tinggi karena di sini signifikan. Arahnya kita lihat di sini, signifikansinya, kekuatannya kita lihat di sini. Begitu pula enjoyment, skornya adalah positif ya. Positif dan signifikan, berarti semakin tinggi enjoyment, enjoy berbelanja, maka akan attitude-nya juga akan semakin tinggi. Oke, itu cara menarasikan regresi linear berganda untuk data primer. Jadi diingat ada uji kualitas data yang terdiri dari reliabilitas dan validitas, kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Setelah itu baru Anda narasikan mulai dari koefisien determinasinya, kemudian uji simultannya atau model fitnya, setelah itu ditutup dengan koefisiennya. Ya, atau regresi linear bergandanya, ini GOM-nya. Baik, saya kira itu saja untuk regresi linear berganda data primer praktikum statistik inferensial atau statistik 2 hari ini. Kita ketemu lagi dalam topik yang lain, dalam video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat pagi, saya Diah Nirmala.